Rasulullah di tengah manusia, dunia tak pernah melihat yang seperti ini. Dunia hari ini berbicara tentang hak asasi manusia, tentang kesetaraan, tentang perlindungan anak, tentang penghormatan kepada perempuan. Namun 1400 tahun yang lalu, di tengah padang pasir Arab yang keras, di tengah budaya yang mengubur bayi perempuan hidup-hidup, di tengah peradaban yang menganggap budak tidak lebih dari barang, telah berdiri seorang manusia. Bukan hanya membawa wahyu, tetapi membawa kelembutan. Bukan hanya membawa hukum, tetapi membawa kasih sayang. Beliau adalah Muhammad. Dan hari ini, kita akan melihat bagaimana beliau memperlakukan manusia. Bukan saat di atas mimbar, tetapi saat di tengah mereka. Ketika Rasulullah bersama anak-anak. Mari kita mulai dari sesuatu yang sering diremehkan. Bagaimana beliau memperlakukan anak-anak? Di masa itu, laki-laki dewasa dianggap kehilangan wibawa jika terlalu lembut pada anak. Namun Rasulullah mencium cucunya di depan para sahabat. Hasan dan Husain duduk di pangkuannya. Seorang Arab Badui melihat dan berkata, "Aku punya 10 anak, tak satu pun pernah kucium." Rasulullah memandangnya dan berkata, "Barang siapa tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi." Sederhana, namun mengguncang. Beliau tidak malu menunjukkan cinta. Beliau mempercepat sholat ketika mendengar tangisan bayi, karena tidak ingin ibunya gelisah. Bayangkan itu. Seorang nabi memimpin sholat, namun memperhatikan hati seorang ibu. Ketika putranya Ibrahim wafat, beliau menangis. Air mata mengalir. Para sahabat heran. Beliau berkata, "Mata menangis, hati bersedih, namun kami tidak mengatakan kecuali yang diridhai Allah." Ini bukan kelemahan. Ini kemanusiaan yang sempurna. Rasulullah dan perempuan. Di masa sebelum Islam, perempuan diwariskan. Tidak memiliki hak. Tidak memiliki suara. Namun Rasulullah berdiri dan berkata dalam khutbah terakhirnya, "Bertakwalah kepada Allah dalam urusan perempuan." Beliau membantu pekerjaan rumah. Menjahit sandalnya sendiri. Memerah susu sendiri. Beliau tidak merasa rendah melakukan pekerjaan domestik. Aisyah radhiyallahu anha berkata, beliau membantu keluarganya. Jika tiba waktu sholat, beliau keluar untuk sholat. Sikap ini bukan pencitraan. Ini keseharian. Ketika dalam perjalanan, beliau berkata kepada seorang pengendara yang membawa para wanita dengan cepat, "Pelan-pelan wahai Anjasyah, engkau membawa kaca-kaca yang rapuh." Beliau menyebut wanita sebagai kaca. Rapuh? Tidak. Berharga. Indah. Harus dijaga. Dunia modern berbicara tentang penghormatan perempuan. Namun Rasulullah telah mempraktikannya jauh sebelum deklarasi apapun dibuat manusia. Kepada pembantu dan budak. Sekarang mari kita lihat sesuatu yang lebih dalam. Bagaimana beliau memperlakukan pembantu? Anas bin Malik melayani Rasulullah selama 10 tahun. 10 tahun. Apa katanya? Beliau tidak pernah berkata, "Ah," kepadaku. Tidak pernah berkata, "Mengapa kau lakukan ini?" Atau, "Mengapa tidak kau lakukan itu?" 10 tahun tanpa bentakan. Bayangkan hari ini. Berapa banyak dari kita yang tidak sabar kepada bawahan? Kepada pekerja? Kepada anak sendiri? Padahal beliau, manusia paling sibuk di Madinah. Pemimpin negara. Panglima perang. Kepala keluarga. Namun tetap lembut. Beliau bersabda, "Mereka adalah saudara-saudara kalian. Berilah mereka makan seperti yang kalian makan, pakaian seperti yang kalian pakai." Itu revolusi. Di dunia yang memandang budak sebagai benda, beliau menyebut mereka saudara. Senyum dan canda Rasulullah. Ada yang mengira Nabi selalu serius. Padahal beliau sering tersenyum. Sahabat berkata, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih banyak tersenyum daripada Rasulullah." Namun canda beliau selalu benar. Suatu hari seorang nenek meminta didoakan masuk surga. Beliau berkata, "Di surga tidak ada nenek-nenek." Wanita itu sedih. Lalu beliau menjelaskan,
bahwa semua wanita di surga akan menjadi muda kembali. Canda yang menenangkan. Canda yang menghibur. Canda yang menguatkan. Beliau juga pernah bercanda dengan seorang anak kecil yang kehilangan burungnya. "Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan Nugair?" Beliau turun ke level anak kecil. Beliau tidak menjaga jarak. Beliau membangun hati. Bahkan kepada musuhnya. Ini yang paling menggetarkan. Bagaimana kepada musuh? Saat Fatu Makkah, beliau masuk sebagai pemenang. Orang-orang yang dulu menyiksa beliau berdiri ketakutan. Beliau bisa saja membalas. Namun apa yang beliau katakan? "Pergilah, kalian bebas." Tidak ada pembantaian. Tidak ada balas dendam. Beliau memilih memaafkan. Karena misi beliau bukan menghancurkan manusia, tetapi menyelamatkan mereka. Sekarang mari jujur pada diri sendiri. Bagaimana kita memperlakukan anak? Apakah kita sabar? Atau mudah marah? Bagaimana kepada pasangan? Apakah kita lembut? Atau sering meninggikan suara? Bagaimana kepada bawahan? Apakah kita adil? Atau memanfaatkan posisi? Jika cinta kepada Rasulullah hanya di lisan, maka akhlak kita tidak akan berubah. Tetapi jika cinta itu masuk ke hati, maka sikap kita kepada manusia akan berubah. Karena beliau bukan hanya teladan ibadah. Beliau adalah teladan kemanusiaan. Namun ada satu sisi lagi. Sisi yang jarang dibahas. Sisi yang paling menyentuh. Rasulullah menangis. Beliau menangis dalam sholat. Menangis saat membaca Al-Quran. Menangis ketika memikirkan umatnya. Apa yang membuat beliau menangis? Mengapa dada beliau terdengar seperti air mendidih saat sholat? Di episode berikutnya, kita akan menyelami hati beliau. Dan mungkin, kita akan sadar bahwa manusia yang paling mencintai kita adalah Nabi kita sendiri. Jangan lewatkan episode selanjutnya. Karena semakin kita mengenal beliau, semakin kita akan rindu untuk bertemu dengannya di surga.